Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Eftarina, mahasiswi Prodi Komunikasi PJJ S1 Universitas Siber Asia. Yang kali ini akan membawakan pemaparan untuk ujian akhir semester mata kuliah Strategi Komunikasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Rosana SS MIKOM AMIPR CWS, di mana judul pemaparan saya kali ini mengenai strategi komunikasi antar budaya dalam komunikasi pariwisata antara tour guide dan tamu wisata pada GTG, Tour, dan IO. Silahkan disimak. Pemaparan kali ini akan memperhatikan aspek-aspek. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah perencanaan sumber komunikasi atau komunikator, yang ketiga adalah identifikasi halayak atau target sasaran dari strategi komunikasi, yang keempat mengemas pesan strategi komunikasi, yang kelima memilih media strategi komunikasi, yang keenam hambatan komunikasi dan strateginya, yang terakhir yang ketujuh adalah analisis SWOT dan evaluasi dalam strategi komunikasi. Strategi komunikasi antar budaya dalam komunikasi pariwisata antar tour guide dan tamu wisata pada GTG, Tour, NIO. Pendahuluan, latar belakang dan analisis situasi. GTG Tour IO merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata lokal yang beroperasi di Garut, Jawa Barat. Perusahaan ini melayani berbagai tamu dari dalam dan luar negeri, dengan tamu berasal dari beragam latar belakang budaya, di mana tamu-tamu itu juga berasal dari daerah yang berbeda, baik dalam domestik maupun internasional. Ada tamu-tamu yang dari ibu kota atau dari kota-kota besar lainnya, bahkan tamu-tamu dari mancanegara, misal dari Prancis, Swiss, Belanda, Amerika, Denmark, Ceko, dan Jerman. Dengan keberagaman budaya ini, penting bagi tour guide untuk memiliki strategi yang efektif untuk menghadapi tamu wisata lintas budaya, serta memperkenalkan budaya-budaya dan mempromosikan budaya-budaya Sunda yang ada di Garut sebagai aspek budaya lokal di Garut, Jawa Barat. Yang kedua adalah perencanaan sumber komunikasi atau komunikator. Dalam hal ini, tour guide dari GTG Tour dan IO itu memang sangat berperan penting menjadi komunikator utama dalam strategi komunikasi ini. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tentang budaya dan budaya lokal Garut kepada tamu wisata dengan cara-cara menarik ketika sedang guiding wisata menuju tujuan-tujuan wisata. Mampu mengedepankan informasi-informasi sehingga para tamu memahami apa saja budaya-budaya lokal di Garut yang ada, baik dari kesenian, bahasa, fashion, dan tempat-tempat bersejarah yang ada di Garut. Yang ketiga itu mengenai identifikasi halayak atau target sasaran strategi komunikasi. Sasaran utama dari strategi komunikasi ini adalah tentu saja tamu-tamu wisata yang menjadikan GoTo Garut Tour dan IO pilihan jasa wisata lokal yang mereka pilih. Para tamu ini berasal dari berbagai negara, berbagai daerah, dan memiliki budaya yang berbeda, sehingga selain itu juga termasuk dalam target sasaran adalah pihak terkait dalam perusahaan GTG, seperti manajemen dan staf pendukung. Kebanyakan memang segmentasinya tamu-tamu GTG adalah tamu berusia matang di atas 40 tahun, serta karyawan di dalam GTG sendiri tidak terlalu banyak, sehingga komunikasi target sasaran strategi komunikasi untuk internal dapat dilakukan dengan sangat baik karena memiliki kultur kerja yang sudah bertahun-tahun sehingga memiliki kultur kerja yang sama. Tetapi untuk identifikasi halayak untuk tamu-tamu mungkin akan sedikit berbeda karena memiliki
budaya-budaya yang berbeda dengan latar belakang para tamu itu sendiri, baik dari nasional maupun dari mancanegara. Mengemas pesan strategi komunikasi. Pesan-pesan yang disampaikan melalui strategi komunikasi ini adalah tentang kekayaan budaya di ranah Sunda, di mana GTG Tour dan IO mengkhususkan diri untuk menjadi jasa wisata lokal yang memegang area Garut dan sekitarnya. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan melalui strategi komunikasi ini adalah tentang kebudayaan Sunda dan budaya lokal Garut. Tour guide di GTG Tour dan IO mengemas informasi tentang budaya ini dengan cara yang menarik dan interaktif sehingga tamu wisata dapat memahami dan menghargai keunikan budaya lokal. Seperti kami selalu melakukan sapaan ketika tamu datang seperti Wilujeng Sumping seperti itu dengan bahasa Sunda, lalu mengenalkan pesan-pesan melalui hasil-hasil karya di Indonesia yang ada di Garut seperti batik Garutan misalnya, arti-arti batik Garutan, ada biji kopi terbelah itu maksudnya apa, merak ngibing itu maksudnya apa. Hal-hal seperti ini disampaikan kepada tamu untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam strategi komunikasi yang akan disampaikan kepada para tamu sehingga memahami budaya yang ada di Garut. Pemilihan media strategi komunikasi. Media yang digunakan dalam menyampaikan pesan tentang budaya lokal Garut dapat meliputi 3 hal yang dipilih oleh GTG Tour dan IO. Yang pertama adalah pemanduan langsung oleh tour guide selama wisata dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan ramah terhadap tamu wisata. Biasanya tamu-tamu ini akan dijelaskan oleh tour guide tentang kekayaan budaya lokal yang ada, bagaimana tamu-tamu dapat memahami dengan bahasa mereka, dan kadang tour guide juga menyampaikan comparing atau perbandingan antara budaya yang ada di Garut dengan budaya yang mereka alami di kebudayaan mereka sendiri. Seperti para tamu-tamu di mancanegara, bila tour guide kami akan mengajak tamu-tamu ini ke alun-alun Garut, di mana alun-alun ini menjadi satu dengan Masjid Agung Garut, maka kami menyampaikan bahwa budaya di Indonesia, terutama di Garut, adalah budaya Islami yang cukup kental sehingga kami sudah memberitahukan tour guide ini sudah memberitahukan kepada tamu untuk menjaga pakaiannya, tidak memakai pakaian yang terbuka karena mungkin tamu-tamu mancanegara biasanya adalah tamu yang berbeda budaya dengan budaya kearifan lokal dan budaya-budaya timur yang mungkin jenis fashionnya juga berbeda. Pemilihan media strategi komunikasi yang kedua adalah materi promosi online seperti website dan media sosial yang menampilkan informasi tentang budaya lokal Garut dan kegiatan wisata yang tersedia. Nah, biasanya sebelum tamu-tamu datang gitu, dari tim tour guide-nya sudah kasih tahu bahwa ini loh linknya untuk melihat seperti apa sih sebenarnya budaya-budaya yang ada seperti itu. Jadi promosi-promosi ini memang sudah dibuat di website dan media sosial sehingga tamu dapat memahami budaya-budaya yang memang sudah ada. Yang ketiga adalah brosur atau kita biasanya sediain tuh brosur-brosur dari GTG Tour dan IO sendiri untuk dipegang sama tamu gitu. Jadi ketika tamu melakukan perjalanan wisata, mereka sudah memiliki referensi tentang budaya-budaya yang ada di Garut. Mengenai hambatan komunikasi dan strateginya, beberapa hambatan komunikasi yang mungkin dapat dihadapi adalah perbedaan bahasa dan budaya antara tour guide dan tamu wisata. Tentu saja ini akan berpengaruh, tetapi biasanya tour guide sudah memahami setidaknya minimal bahasa internasional, bahasa Inggris untuk berkomunikasi sehingga perbedaan bahasa dan budaya biasanya sangat kecil sekali. Dan untuk tamu-tamu lokal biasanya tour guide akan sedikit mengajarkan beberapa kosakata dalam bahasa Sunda.
batasan pengetahuan atau pemahaman tour guide tentang budaya tamu wisata, mungkin saja bisa menjadi hambatan, tapi ini hambatan yang bisa dibilang tidak ada karena biasanya, tour guide itu sudah memiliki sertifikasi sendiri atau minimal sudah memahami seluk-beluk wisata yang akan dipandunya kepada tamu. Hambatan lainnya yaitu bagaimana pelatihan dan pembekalan kepada tour guide tentang keberagaman budaya dan strategi komunikasi lintas budaya. Karena harus tetap dipahami bahwa walaupun tour guide mempromosikan budaya-budaya Garut, kadang juga kami memang tidak semuanya tour guide berasal dari ranah Sunda, sehingga hambatan komunikasi dalam pelatihan pembekalan ini memang harus sangat dilakukan, sehingga setiap tour guide yang memandu tamu benar-benar telah memiliki pembekalan tentang keberagaman budaya dan bagaimana strategi komunikasi lintas budaya yang akan terjadi antara tour guide dan tamunya. Hambatan terakhir sepertinya seperti penggunaan bahasa yang sederhana dan penyampaian informasi yang jelas dan menyenangkan. Kadang sesuatu yang menyenangkan tetapi harus disampaikan dengan serius memang benar-benar harus dikemas dengan baik dan dilatih terus-menerus oleh tour guide yang memandu tamu di GTG Tour dan IO. Analisis SWOT dan evaluasi dalam strategi komunikasi adalah yang pertama tentang strength atau kekuatan. Kekuatan dari strategi ini adalah keberagaman budaya yang dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam memperkaya pengalaman wisata tamu. Weakness-nya, kelemahan mungkin terjadi jika tour guide tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk berkomunikasi lintas budaya dengan efektif. Yang ketiga mengenai opportunities atau peluang. Peluang terbesar adalah potensi peningkatan pengalaman wisata tamu dengan memperkenalkan mereka kepada budaya lokal Garut. Sejauh ini peluang-peluang ini benar-benar harus bisa dapat diambil mengingat tamu-tamu mancanegara itu biasanya curious sama budaya lokal, sehingga mereka bisa diajarkan dan diberitahu informasi kekayaan budaya di ranah Sunda, di Garut sendiri bagaimana, sehingga tamu memiliki peningkatan pengalaman wisata yang benar-benar kaya akan kekayaan budaya lokal di Garut. Untuk threats atau ancaman, ancaman mungkin timbul dari kesalahpahaman atau ketidaknyamanan akibat budaya yang tidak dipahami dengan baik. Evaluasi terhadap strategi komunikasi ini perlu secara berkala dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan pengalaman wisata tamu serta mempromosikan dan melestarikan budaya Garut, budaya lokal dengan strategi komunikasi yang tepat, di mana diharapkan GTG Tour dan IO dapat menjadi pemimpin dan menyediakan pengalaman wisata yang unik dan memuaskan bagi mereka semua tamu tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Sekian pemaparan dari saya mengenai strategi komunikasi antar budaya dalam komunikasi pariwisata antara tour guide dan tamu wisata pada GTG Tour dan IO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.